Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Pasti juga tetap semangat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tematik, subtematika di tematika juga. Nah, sebelum belajar, Pak Ivan mau bertanya anak-anak, apakah anak-anak sudah mengisi daftar absensi di Google Classroom? Ataukah anak-anak sudah mendengarkan renungan di pagi hari? Nah, Pak Ivan harap kalian sudah mengisi daftar hadirnya dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Nah, kalau sudah, siapkah anak-anak untuk belajar? Pasti siap ya? Ya, jangan lupa sebelum belajar, siapkan dulu alat tulisnya. Lalu siapkan dulu buku tulisnya. Dan juga siapkan dulu buku paket pulpena 2B. Ingat ya, 2B. Lalu, dan yang terakhir, air minumnya. Gitu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, tugas anak-anak sebagai umat beragama itu apa ya? Nah, nanti Pak Ivan jelaskan. Nah, diharapkan anak-anak dapat mengetahui macam-macam agama di Indonesia dan jumlahnya ada berapa, gitu ya. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menuliskan cerita tentang hidup tolong-menolong, gitu. Nah, anak-anak, Pak Ivan mempunyai buku. Sebentar, Pak Ivan ambilkan. Nah, bukunya ini anak-anak. Buku ini adalah buku keberagaman agama. Di dalamnya ada nama-nama agama beserta tempat ibadahnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut ini. Nah anak-anak, sebelum Pak Ivan membuka buku ini, Pak Ivan mau bertanya dulu, apakah anak-anak tahu macam-macam atau nama-nama agama di Indonesia? Coba sebutkan kalau tahu. Ya pasti tahu ya. Paling tidak tahu agamanya sendiri kan. Nah, sekarang Pak Ivan mau membuka buku ini. Buku ini ya, buku keragaman agama, keberagaman agama. Yuk kita buka bukunya. Yang pertama, ya, yang pertama ada agama Islam. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid, gitu ya anak-anak. Bisa dilihat? Ya. Selanjutnya, yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen beribadah atau tempat ibadahnya bernama gereja. Ingat ya anak-anak, gereja. Untuk yang ketiga, kita buka lagi. Nah, untuk yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya juga sama di gereja. Seperti ini ya anak-anak. Lalu selanjutnya, nah ini anak-anak, bentuknya seperti ini. Kira-kira tempat ibadahnya di mana ya? Ini seringkali jika anak-anak sudah pernah bepergian ke Bali, ke Pulau Dewata Bali, pasti di samping kiri kanan pasti banyak sekali bangunan seperti ini anak-anak. Jadi agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Nah, tulisannya pura. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya, ya agama kelima, yaitu Buddha. Buddha tempat ibadahnya di wihara. Wihara. Sudah 5 ya anak-anak. Sekarang yang terakhir ada 6. Yang keenam itu adalah agama Konghucu. Agama Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya bernama Klenteng. Klenteng. Gitu ya anak-anak. Sudah paham? Jadi di Indonesia ada berapa agama ya? Iya betul sekali, ada 6 agama. Coba sebutkan sekarang. Ya, tadi ada Islam yang bertempat ibadahnya di masjid. Lalu ada Kristen,
lalu ada Katolik yang sama-sama di gereja tempat ibadahnya. Yang keempat ada Hindu. Hindu di mana tadi? Ya di pura. Yang kelima ada Buddha. Buddha di mana? Wihara, betul. Nah, yang selanjutnya keenam terakhir Konghucu. Konghucu bertempat ibadah di kelenteng. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Ya pasti sudah paham ya. Sekarang Pak Ivan mau tanya ini anak-anak. Di Indonesia banyak sekali agamanya, berbeda-beda ya pasti. Anak-anak pun temannya mempunyai agama yang berbeda. Nah, sekarang Pak Ivan mau tanya, bagaimana ya cara menghargai atau cara menghormati umat beragama atau keberagaman agama yang ada? Kira-kira caranya bagaimana ya Pak? Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa contoh cara menghormati keberagaman agama anak-anak. Nah, kita buka. Sikap-sikap menghargai keberagaman agama atau cara menghargai atau menghormati keberagaman agama. Yang pertama apa ya anak-anak? Kita buka. Yang pertama adalah bermain tanpa membeda-bedakan. Jadi anak-anak tidak boleh bermain membeda-bedakan, harus sama semuanya. Bermain berbeda suku, berbeda agama, harus tetap bermain bersama. Begitu ya anak-anak. Yang kedua itu adalah mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Jadi anak-anak, jika anak-anak mempunyai teman yang berbeda agama, persilahkanlah untuk beribadah jika itu sudah waktunya beribadah. Begitu ya anak-anak. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bertegur sapa atau memberi salam. Jadi jika bertemu seseorang, kalian hendaknya bertegur sapa atau memberikan salam. Contohnya misalkan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau halo, bagaimana kabarmu? Nah, begitu ya. Untuk bertegur sapa, kalian bisa bertegur sapa kepada siapa saja. Contohnya ke guru kalian, bisa ke teman-teman kalian, ke tetangga kalian, atau ke keluarga kalian, begitu ya. Yang terakhir itu adalah menghormati guru anak-anak. Sebetulnya tidak hanya menghormati guru, tetapi juga kalian yang terpenting adalah menghormati orang tua kalian. Nah, jadi kalian harus menghormatinya. Tidak hanya orang tua, bisa kakak, bisa juga kakek, nenek, bibi, paman. Bahkan kalian juga harus menghormati teman-teman kalian. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Pasti sudah paham ya. Nah, selain menghormati agama lain, kita juga harus tolong-menolong antar sesama manusia, walaupun itu agamanya berbeda anak-anak. Nah, sebagai umat beragama yang baik, banyak cara untuk menolong sesama. Pak Ivan mempunyai contoh. Yang pertama, jika teman kalian jatuh, apakah kalian mau menolong? Pasti mau ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Pak Ivan juga mempunyai contoh anak-anak. Nah, contoh yang kedua adalah ketika kalian melihat di televisi atau melihat di secara langsung, kalian melihat korban bencana alam, apakah yang kalian lakukan? Nah, biasanya akan memberikan sumbangan, entah itu sumbangan berupa pakaian, makanan, uang, atau semacamnya. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Ivan akan menjelaskan sedikit tentang membuat cerita dari gambar tolong-menolong ya. Jadi nanti ada gambar, anak-anak ceritakan gambar tersebut. Begitu ya. Nah anak-anak, untuk dapat menulis cerita bergambar itu bagaimana ya? Ada beberapa cara anak-anak agar dapat menuliskan cerita sesuai dengan gambar. Yang pertama, anak-anak harus melihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, anak-anak menyimak gambarnya, melihat dengan teliti apa saja yang ada di gambar tersebut, gitu ya.
Yang kedua, setelah melihat gambar, anak-anak menuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Lalu yang terakhir, anak-anak membuat ceritanya biasanya biasanya 3-5 kalimat saja, gitu ya. Cukup 3-5 kalimat saja. Untuk lebih jelasnya, Pak Ivan mempunyai contoh gambar di buku Bu Bena halaman 47. Sekarang dibuka ya bukunya. Sudah? Nah, di sana ada 2 gambar anak-anak. Gambarnya itu gambar berurutan, orangnya sama, tetapi tempatnya berbeda, gitu ya. Yang pertama itu ada Dedi. Dedi sedang melihat televisi, tetapi di dalam televisi itu ada berita tentang tanah longsor, gitu ya. Yang kedua, gambar kedua itu ada Dedi dan teman-temannya memberikan sumbangan ke posko pengungsian tanah longsor, gitu ya. Sudah tahu? Nah, sekarang yuk kita buat ceritanya. Disimak ya ceritanya. Jika kalian menulis cerita seperti ini anak-anak. Dedi melihat bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, sudah mengerti anak-anak? Apa saja ya tadi yang Pak Ivan sampaikan? Masih ingat? Yang pertama, Pak Ivan menyampaikan tentang keberagaman agama. Nah, keberagaman agama di Indonesia itu apa saja? Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama ya anak-anak, diingat-ingat itu ya. Nah, yang kedua, Pak Ivan menjelaskan tentang membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, gambarnya tentang tolong-menolong. Begitu ya anak-anak? Sudah bisa kira-kira kalau diminta untuk membuat cerita? Harus bisa ya. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan Pak Ivan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Nah, ingat, Pak Ivan menyiapkan tugasnya di Google Form yang ada di Google Classroom. Silakan anak-anak buka, silakan dikerjakan dengan teliti. Ya, ingat pelajarannya tentang keberagaman agama. Oke? Nah, selalu jaga kesehatannya. Ingat 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak aman. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati. Bye.